janji Allah. Ya, walamma yazidhum illa imana wa taslima. Dan yang demikian itu, tantangan dari Allah itu, ancaman kematian itu tidak menambah bagi mereka kecuali iman dan taslim. Apa? Ketundukan mereka kepada Allah. Jadi nggak makin mundur, tapi makin semangat. Akhirnya apa? Menang di perang Ahzab dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, semuanya dimulai dari mindset pertama kali kita terhadap beban yang Allah berikan. Jadi kalau Allah kasih kita beban, jangan dinegasikan. Karena dulu di SMA ini dikenal sebagai seorang anak yang pemalu. Makanya di Rohis itu ya semi-semi aktif lah, biasa-biasa aja. Ketika mau, karena biasa-biasa aja, kalem, mau dijadiin sekum Rohis, bilang jangan, saya mading aja. Kenapa mading? Mading nggak banyak berinteraksi dengan orang, cuma nulis-nulis aja. Sampai ada yang namanya dulu kalau SMA itu giliran jadi khotib Jumat itu kan digilir. Saya selalu punya 1001 macam cara, walaupun sudah ditunjuk jadi khotib, tapi jadi nggak jadi. Ya. Jadi misalnya jadi khotib nih. Baik, khotib hari ini adalah Saudara Riki. Saya nggak datang ke sini dulu, ngumpet di WC, kan kelihatan dari dengar suara. Saudara Riki, cari-cari kan, Saudara Riki. Wah nggak ada. Biasanya kalau nggak ada, langsung badalnya adalah ketua rohisnya. Saudara Tommy, Saudara Rikinya nggak ada, jadi khotib ya. Paling Tommy, aduh, gue kan nggak nyiapin gitu kan. Begitu itu Tommy naik ke atas mimbar, terus saya lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya gitu ya. Jadi Tommy yang merasa bersalah. Aduh, ada. Tadi jadi begitu dia selesai khotbah, dia yang datang, Rick, apanya? Tadi dicariin nggak ada, jadi aneh ganti antum. Ya udah nyiapin sih sebetulnya, udah nggak boleh. Jadi diputar. Jadi Anda nggak merasa bersalah, dia yang merasa bersalah. Gitu. Jangan ditiru. Ya. Waktu ngisi pertama kali juga begitu, ngisi mentoring pertama kali. Ya karena pemalu itu kan, ngisi mentoring itu kok, karena dijadiin ketua alumni, ngisi mentoring. Karena mereka taunya Anda ketua alumni, datang, kita mau belajar ya, coba ngisi gitu. Kak, kita udah siapin nih buat kakak nih Kak. Ini yang calon-calon kelas 2 nih, ini juara olimpiade fisika, yang ini olimpiade kimia ikut, ini bahasa Inggris jago, 10 orang semuanya berprestasi. Makin tegang kan, wah ini bakal dihabisin nih ngisi nih kalau nggak siapa apa. Luar biasa antum siapin. Tapi antum kenapa dadakan? Aneh mau ngajar nih akhirnya. Pulang, aneh ingat waktu itu pulang dari Bekasi itu ya, naik sepeda. Ngajar apa, orang nggak ngajar gitu. Ini sepanjang perjalanan merasa bersalah. Tapi nggak boleh bohong seorang muslim. Di sampai rumah ketemu adik aneh yang masih SD. Sini kakak ajarin, tunggu itu main aja, udah diem. Ajarin matematika 10 menit ya, udah selesai. Enggak. Jadi nggak bohong. Gitu ya. Tapi jangan ditiru ya, itu namanya modus ya. Modus. Nah, tapi dari situ anak berpikir, emang mau gini-gini aja nih hidup gitu kan. Aneh kadang lihat kakak mentorannya, istilahnya dulu sambil, wah kurang ngajar nih dia. Enak-enakan aja nih, kita sholat qiyamul lail, kita puasa, kita sedekah, kita dakwah. Dia tinggal nikmatin hasilnya. Kenapa? Dia kan yang ngerekrut kita, dia yang mendakwah kita sehingga kita mau aktif di Rohis. Wah dia enak nih, duduk aja dapat pahala kita. Anda harus kayak begitu nih. Nah, akhirnya dicari, ya. Akhirnya cari dan bisa. Dan ini akhirnya apa? Ketika akhirnya Allah memberikan lagi satu tantangan berikutnya. Itu ada kelompok mau TA, pegang gitu. Kak, ini udah nggak ada lagi nih kak, mentornya antum doang. Coba, Bismillah, jalan. Udah jalan. Sebelum jalan, apa kira-kira yang bakal ditanyain mereka? Anda inventarisir ketakutan Anda apa? Nanti takutnya mereka nanya macam-macam. Akhirnya ketika itu cuma ngisi ma'rifatullah, itu 15 buku Anda jajarin. Karena Anda nanti tanyain, banyak kali. Tanya itu akhirnya banyak, Anda baca itu nggak sadar. 15 buku Anda lahap dalam waktu 2 hari. Sampai wah ini mau nanya apa, kayaknya boleh nih gitu ya. Sampai Anda ke Gramedia cari buku humor. Ya, kali-kali nanti kan ada yang bisa kita humorkan gitu, kita humorkan, ya. Dan perdana cerita humor, nggak ada yang tertawa. Kenapa? Kurang lucu? Ya maaf ya, ini baru belajar. Terus terang aja, jadi kita lagi baru belajar. Jadi kalau kurang ini ya mau maafkan. Baru pada ketawanya karena Anda grogi sendiri. Ya, kita ceritakan apa adanya aja. Yang penting iya dulu aja, itu iya dulu. Nah sampai akhirnya, kalau ada teman Anda sekarang ketemu dengan aneh gitu. Nggak pernah nyangka bisa bicara di depan peserta STM pembangunan 700 orang. Anda pernah diundang waktu mahasiswa, ini ngisi STM pembangunan. Oh iya, nggak ada acara kebetulan, dadakan lagi nggak ada acara. Iya, pesertanya berapa? 700 tadi nggak bilang anak STM ngisi. Oh iya ada sanlat, ada sanlat ya.
Sampai sana udah iya dijemput. Ini Andi juga nanya, ini Audi ini siapa sih? Anak STM Pak? STM? Iya. 700 yang wadung-wadung kayak gitu, tracker segala macam itu. Cuman kalau sudah bismillah, ya ternyata bisa mengendalikan sampai semuanya diam, semuanya aktif ikut terlibat dalam materi. Keluar, Andi juga bingung, tadi kenapa bisa? Nggak ngerti. Pak, besok lagi ini? Oh jangan-jangan, ini cuma sekali-kali aja bisa. Besok lagi bisa beda. Kenapa? Besok lagi sudah ada unsur sombong, jangan-jangan. Mau aja bisa gitu, itu dihilangkan dulu. Tapi yang penting apa tadi? Respon. Fattaqullaha, Anda bertakwa maka Allah yang ajarkan Anda. Coba antum renungkan. Nabi Yusuf alaihissalam itu di penjara berapa lama? Ketika beliau keluar dari penjara, apa permintaan beliau sama amirnya, sama pemimpin? Beliau minta, wahai pemimpin, jadikan aku menteri keuangan. Coba bayangkan, ini hafizun alim, aku orangnya hafiz dan alim, mampu menjaga dan pandai menjaga keuangan. Coba antum bayangkan, emang dia di penjara dia belajar accounting. Mana sempat di penjara cuma belajar tafsir mimpi. Itu pun ilham dari Allah. Tapi begitu keluar berani mengatakan, jadikan saya menteri keuangan. Karena saya tahu masalah negeri ini adalah korupnya orang-orang terhadap keuangan negara. Berani, karena sudah tahu potensinya. Nah, pentingnya kita menjawab tantangan Allah untuk kita melihat ternyata kita punya potensi apa sih. Ini makanya di tadi ayat tadi yang hukum keduanya ini, setiap orang dimudahkan melakukan sesuatu yang untuknya ia diciptakan. Pertanyaannya, kita sudah tahu belum kita diciptakan untuk menjadi apa? Bagaimana kita tahu? Dengan kita senantiasa menjalani takdir yang Allah runutkan buat kita berupa tantangan demi tantangan itu. Itulah takdir untuk kita diciptakan itu. Kita akan melihatnya nanti. Kalau kita punya potensi 9, kita baru pakai 8, ini sisa 2 ini nanti Allah akan tanya di akhir, kenapa yang 2 nggak dipakai? Tapi kalau kita punya potensi 9, Allah nggak akan paksa kita sampai 10. Cukup sampai 9. Pertanyaannya, sampai di manakah kita mengetahui potensi kita 9, 8, 7, 6, atau 10? Dengan cara apa? Dengan menerima setiap tantangan-tantangan yang Allah berikan. Anda nggak pernah kebayang akan bisa berbicara di depan podium, kemudian sebagainya. Enggak, karena dulu seorang pendiam mikirnya Anda mau jadi accounting aja, udah selesai, jadi akuntan aja, udah selesai. Nggak akan berurusan dengan orang-orang. Iya. Oke. Nah, ini Imam Nawawi mengatakan dan sebuah hadis Rasulullah mengatakan, jika aku perintahkan dengan sesuatu maka lakukanlah semampumu. Nih, jadi kalau Rasulullah perintahkan sesuatu, lakukan semampumu. Jadi ini untuk melatih apa? Melatih respon positif kita. Kalau Allah kasih tantangan buat kita, jangan langsung dinegasikan semuanya. Ambil walaupun sedikit yang bisa, baru dikerjakan. Yang penting dikerjakan untuk apa? Untuk menjaga kapasitas kompetensi pemikiran kita. Terus kita lakukan terus. Sehingga ini akan mengasah lagi, oh ternyata potensi saya di sini, potensi saya di sini, dan seterusnya. 10. Nih, ini ada kisah tentang Julaid mencintai Allah dan Rasulnya dalam kapasitas la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Julaid ini adalah seorang yang tidak bernasab, tubuhnya pendek, hidungnya pesek, orang kulit hitam. Dan bagi masyarakat Arab, kalau nggak punya nasab itu adalah aib paling buruk. Jadi makanya nggak ada namanya Julaid bin siapa kan? Hanya Julaid saja. Tapi Julaid ini rajin beribadah. Sampai suatu ketika Rasulullah SAW melihat Julaid itu sedang di Masjid Nabawi, mojok. Dipanggil Rasulullah. Wahai Julaid, kesini. Kenapa ya Rasulullah? Kamu mau nikah nggak? Siapa yang mau sama saya ya Rasulullah? Emang saya nanyanya apa? Saya nanya kamu mau nikah nggak? Ya mau sih, tapi siapa yang mau? Saya cuma nanya, kamu mau nikah nggak? Mau. Ayo ikut, kata Rasul. Bingung nih Julaid, ya. Karena kondisi begitu, akhirnya masuklah ke rumah tokoh Ansor. Salah satu tokoh Ansor, diketok pintunya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Rasulullah. Oh, langsung dibuka. Oh, silakan duduk Rasulullah. Duduk. Ada apa Rasulullah dari sini? Oh, saya mohon maaf ke sini karena saya mau melamar anak bapak. Ini tokohnya langsung senang kan. Wah, kehormatan luar biasa ya Rasulullah. Anda mau melamar anak kami. Kami akan dengan senantiasa. Udah mau ngomong gitu, bukan buat saya, buat Julaid. Begitu. Langsung bengong. Salah. Julaid. Nih. Oh, kalau buat dia, saya diskusi dulu ya Rasulullah gitu katanya. Nah, dari yang tadi antusias, sekarang jadi tegang. Dia panggil ibunya, Mama. Rasulullah ngomong, oh sama, oh Julaid, kata bingung lagi ini gimana? Nah ini akhirnya orang tua ini debat di depan Rasulullah, so cuma tersenyum melihat saja. Sampai kemudian tiba-tiba akhirnya si anak perempuan ini dengar ucapan
dari Rasulullah dan juga perdebatan orang tuanya. Orang tuanya dipanggil, "Ma, pas sini." Ke sini, kemudian dibacakan oleh ayat ini. Dan tidaklah patut bagi laki-laki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu tetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Barang siapa menduduki Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan sesat yang nyata. Rasulullah mendengar ucapan wanita tersebut. Beliau mengatakan, "Ya Allah, limpahkanlah kebaikan kepadanya dengan kelimpahan keberkahan, dan janganlah engkau jadikan payah dan kesusahan dalam kehidupannya." Akhirnya si wanita ini pun menikahi Julaib. Dan ternyata memang ini wanita yang sangat cantik, tokoh Ansor. Jadi walaupun dia sudah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, tetap yang namanya perasaan itu nggak bisa bohong. Ya. Bisa mengatakan iya, tapi perasaan nggak bisa bohong. Sehingga dalam pernikahan yang ketawa bulan kedua, masuk bulan ketiga, ini wanita ini masih gelisah, tapi dia terus menghibur dirinya. Ya Allah, ini kan perintah Rasulmu. Walaupun hatiku sesak, tetap aku akan mencintai suamiku si Julaib ini. Ya, walaupun dia pesek hidungnya, hitam kulitnya, tetap aku akan cinta. Walaupun dia pendek juga, ya Allah, belum ada kerjaan. Terus sampai seperti itu. Saking karena ini perintah Allah dan Rasulnya. Anda bisa lihat, ini sudah mulai sampai pada ambang batas menahan beban si wanita ini. Tiba-tiba di bulan ketiga dia menikahi si wanita yang cantik ini. Ya, Julaib juga sangat mencintai wanita ini. Datang panggilan jihad dari Rasulullah. Dan Julaib kan lebih mencintai Allah dan Rasulnya, beliau langsung berangkat berjihad. Dan ternyata beliau syahid. Nah, syahid meninggal. Artinya apa? Beban wanita tadi lepas ya? Dia sudah tidak lagi bersuamikan dengan Julaib. Allah mengangkat bebannya, tapi dia sudah diberikan kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah. Dan Julaib ini, ketika beliau meninggal, Rasulullah mencari mana saudara? Ini saudaramu ya Rasulullah yang meninggal. Bukan, aku belum lihat yang laki. Yang lain yang mana? Ya ini yang mana? Baru saya mencari Julaib. Oh, Julaib, semuanya kaget. Kok yang dicari Julaib, nggak yang lain-lain? Akhirnya ketemu Julaib, sudah dengan tombak di dadanya. Rasulullah menangis. Kemudian Rasul berdoa dengan doa ini yang membuat iri para sahabat. Ya Allah, sesungguhnya dia adalah bagian dariku dan aku adalah bagian dari dirinya. Jadi Julaib memperoleh kemuliaan, istrinya pun akhirnya memperoleh kemuliaan. Lihat, ini orang-orang yang menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, kendati pun ini sebuah tantangan berat. Bayangkan, ya, ibarat katanya antum selebritis dengan wajah yang sangat luar biasa, wanita ini menikahi kiwil sekarang gitu kan. Ini susah ini urusan ini, ya. Ya, komen, berat ini gimana gitu. Tapi jalani karena ini perintah Allah Rasulnya. Nah, pada tahun ketiga, 3 bulan ketiga, nggak lama-lama Allah cabut, dia hidup dengan mulia dan dia menikah dengan seorang laki-laki yang baik juga. Ya, ini seperti itu. Kesemutan. Oke. Nah, berikutnya agak cepatkan sedikit. Masuk ke hukum yang kedua, hukum kepastian pertolongan. Nah, ini yang harus kita bilang lagi. Kalau kita sudah mendapatkan beban itu, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, jika kamu menolong Allah, maka Allah akan menolongmu dan meneguhkanmu. Ini pasti janji Allah. Ditambah lagi Rasulullah mengatakan, wallahu fi aunil abdihi maka abdihi fi aunil akhi. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Coba lihat di sini. Jadi ternyata kalau kita mau mendapatkan pertolongan Allah, ada sebuah syarat yang harus kita penuhi, yaitu kita bisa menolong saudara kita dulu. Ada sebuah kisah yang akan menjadi inspirasi kita bersama. Ini kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ini terkenal sangat kuat. Sebelum beliau memperoleh wahyu, beliau pernah berantem dengan seorang Israel, ya, karena orang Mesir ini menyakiti Bani Israel. Kemudian Musa memisahkan, malah dipukul. Akhirnya dengan satu pukulan saja orang ini langsung mati. Jadi itu untuk bisa bayangkan, berarti perkasanya Musa itu sekali pukul langsung mati. Nah, ketika sudah mati ini, tiba-tiba ada orang yang teriak, wahai Musa, tentara Fir'aun, tentara kerajaan akan mengejar kamu karena kamu membunuh seorang Mesir. Maka lihat, ini ada tantangan, ada musibah, ada masalah. Yang pertama kali keluar dari lidah Nabi Musa SAW adalah Rabbi najini minal qaumiz zalimin. Ya Allah, selamatkan aku dari orang zalim. Langsung setelah itu beliau lari. Ya, beliau lari bingung, mau lari kemana nih gitu kan? Lari aja pokoknya lari. Sampai akhirnya beliau berdoa lagi, ya Allah, asa Rabbi ayyadani sawa as-sabil. Semoga Allah memimpinku ke jalan yang benar. Nanti kita akan lihat doa-doa ini akan menghasilkan apa. Sampai ketika lari ini, akhirnya beliau ternyata berlari menuju Yaman. Sedang lari karena dikejar oleh pasukan musuh, pasukan Fir'aun.
Tiba-tiba lagi lari nih, kencang karena mau dikejar. Beliau melihat ada orang ngerumun, gembala kambing berkerumun. Di belakangnya ada wanita, 2 orang wanita dengan kambingnya. Ini mau maju, habis itu datang lagi-lagi, dia mundur, maju, mundur. Lagi Musa lagi jalan, ini kok maju mundur, ini Ahwat maunya apa nih gitu. Beliau berhenti coba, lagi sempet-sempetnya. Ibaratnya lagi orang ditolakin, maling, antum kabur. Tiba-tiba ada orang dorong motor, ih kasihan amat dorong motor, antum berhenti, saya dorongin pak. Padahal di belakang dikejar polisi. Itu Nabi Musa berhenti menolong 2 wanita tersebut. Kenapa kok begitu cara giring kambingnya? Ya kami mau ambil air buat kambing kami, tapi kan bapak kami sudah tua, jadi kami yang maju. Tapi karena kami perempuan, kami nggak mau berserahkan dengan para laki-laki yang kuat-kuat itu. Kata Musa, udah sini, saya aja deh. Nah, Nabi Musa badannya besar, gede gitu. Akhirnya dalam waktu singkat dia bisa dapat di bibir sumur. Kambingnya diberi minum, kemudian kata Nabi Musa, nih sudah minum, sudah kenyang, ini sisanya makan, silahkan pulang. Dalam keadaan seperti itu Nabi Musa lelah, sudah nggak kuat lari lagi karena sudah lari capek, kemudian ngasih minum makan kambing, lelah, beliau hanya bisa terduduk. Beliau duduk, kemudian beliau berdoa, Rabbi inna lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, sekarang aku sudah sangat-sangat membutuhkan kebaikan darimu ya Allah. Udah gak ada energi lagi buat lari, gak ada lagi kekuatan buat lari. Ibaratnya kalau itu musuh datang, kaki udah lemes, gak bisa lari. Kalau tangkap. Jadi sekarang saya hanya tinggal butuh kebaikan dari sisi. Pada saat itulah datanglah 2 orang yang tadi, yang wanita tadi. Dia mengatakan, wahai pemuda, ayahku ingin bertemu denganmu. Kenapa? Ikut aja deh pokoknya. Ya, berangkat. Nabi Musa jalan, ternyata yang disamperin adalah Nabi Syuaib. Diceritakan oleh Musa kenapa dia lari segala macam. Kata Nabi Syuaib, di Al-Quran itu disebutkan, tenang, engkau sekarang sudah terselamatkan dari orang yang zalim. Nabi Syuaib tidak diceritakan Nabi Musa doanya apa, tapi langsung Nabi Syuaib mengatakan, engkau sekarang sudah selamat dari orang yang zalim. Ya, doa yang pertama sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut nggak? Masih lanjut. Terus sekarang kamu mau kemana? Kata Musa, nggak tahu mau kemana. Kata anaknya tiba-tiba yang perempuan 2 ini kebetulan tiba-tiba maju, wahai ayah, sesungguhnya dia orang yang amat kuat dan amanah. Kenapa kuat dan amanah? Kuat karena bisa nyingkirin orang-orang buat ngambil minum kambingnya. Amanah ketika dia berjalan ke sini, wahai ayah, dia tidak berjalan di belakang kami, tapi dia berjalan di depan kami. Artinya apa? Nabi Musa kan jalan, ayo jalan, tunjukin jalannya, kalau ke kanan bilang kanan. Dia nggak ngikutin di belakang. Nah kalau ngikutin di belakang bisa muncul fitnah. Maka dia di depan, yang meng-guide adalah akhwatnya. Kanan ahi, kiri ahi, nah gitu, jalan itu. Dia orang amanah. Karena itu pekerjakanlah ya wahai ayah. Coba lihat. Anaknya minta supaya ayahnya mempekerjakan Nabi Musa. Apa jawab Syuaib? Jawab Syuaib, wahai Musa, kamu mau nggak menikah dengan anak saya? Bukan wahai Musa, kamu mau nggak kerja sama saya? Ini kan anaknya minta supaya Musa ya bekerja dengan ayahnya. Tapi jawaban ayahnya, kamu mau nggak menikahi anak saya? Nanti mahar kamu adalah 10 tahun bekerja sama saya. Kamu cicil sama saya. Ya, akhirnya Nabi Musa bukan hanya terselamatkan dari orang zalim, mendapat kebaikan berupa dapat pekerjaan, dapat makan, ditambah sama Allah bonusnya dapat istri. Rasulullah Musa nggak minta istri, dikasih sama Allah istri. Dan ini bapaknya sangat pengertian, dia tajam perasaannya, tahu anaknya cuma bilang gitu, tahu oh mau ya sama Musa, nah, gitu. Ya, jadi ada sensitivitas bapaknya, tahu oh ini mau anaknya mau sama seperti itu. Nah, kapan detik-detik pertolongan Allah itu muncul ternyata? Pada saat tadi Musa berhenti menolong 2 orang tadi. Kalau 2 orang tadi, Nabi Musa lihat, repot banget, tapi gue lagi dikejar juga, aku lari aja gitu. Ya, kan? Semoga Allah menolongnya. Antum tetap lari gitu kan. Dapat nggak pertolongan itu? Makin capek gitu kan. Entah jalannya di mana, tapi Allah memberikan ilham seperti itu. Sehingga kita bisa menyimpulkan untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, kita memiliki 2 elemen penting, yaitu ikhtiar yang maksimal dan doa yang khusyuk. Ikhtiar yang maksimal itu apa? 2, yaitu ikhlas dan maksimal. Itu namanya ikhtiar optimal. Maksudnya gimana? Apa yang kita kerjakan itu memang perintah Allah, sesuai dengan cara yang Allah mau, itu ikhlas. Maksimal apa? Kita sampai pada perasaan tenaga kita yang terakhir, itu namanya maksimal. Maka untuk perhatikan pertolongan Allah yang datang kepada para nabinya, itu setelah nabinya tidak punya lagi kekuatan daya dan upaya. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan untuk mendakwai Namrud,
Kemudian beliau nggak tahu kalau bakal dibakar. Setelah dibakar hidup-hidup, kemudian datang malaikat, wahai Ibrahim, saya diperintahkan oleh Allah untuk menyelamatkan Anda. Apa kata Ibrahim? Nggak, saya nggak butuh bantuan Anda. Hasbi Allah, cukup Allah yang tolong saya. Coba lihat, datang malaikat